Dan sebagai pengikut Kristus, satu-satunya komitmen tertinggi kita dan terpenting dalam kehidupan kita adalah kita komitmen kepada Allah di dalam Kristus. Komitmen. Kita akan sama-sama membahas tentang komitmen dan kita akan belajar dari tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-18, firman Tuhan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada orang Kristen pasti mampu mengatakan bahwa ia tetap beriman saat kondisi yang dialami baik-baik saja, atau kondisi yang dialami tanpa masalah yang serius dan menakutkan. Tetapi bagaimana reaksi kita jika sedang menghadapi masalah-masalah yang serius, masalah yang menakutkan, bahkan mengancam nyawa kita sendiri, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Iman mereka dipertaruhkan. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego agar kita tetap beriman kepada Tuhan meski dalam kondisi yang sangat sulit, meski dalam kondisi seakan tidak ada harapan sekalipun. Hal yang dapat kita pelajari adalah memiliki komitmen yang kokoh kepada Allah. Apa arti dari komitmen? Nah, jadi komitmen adalah suatu janji kepada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Artinya, sekali kita berjanji, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Dan komitmen juga bisa diartikan sesuatu yang membuat seseorang berani setia dan percaya meski harapannya tidak kunjung terpenuhi dan tidak ada yang dapat dijadikan jaminan olehnya. Dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak, Allah mempunyai kedaulatan dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari ciptaannya, karena Dialah Sang Pencipta dan Tuhan segala bangsa. Dan sebagai pengikut Kristus, satu-satunya komitmen tertinggi kita dan terpenting dalam kehidupan kita adalah kita komitmen kepada Allah di dalam Kristus. Rasul Paulus menasihati kita, bisa kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini orang percaya diingatkan untuk berubah, yaitu perubahan ke arah yang baik, berubah ke arah yang positif, dan yang penting berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu memang harus berubah kecuali Allah, dan komitmen kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan menaatinya seharusnya juga tidak berubah. Membuat komitmen memang lebih mudah daripada mempertahankannya. Karena itu, mempertahankan komitmen yang telah kita buat sangatlah penting. Bila kita tidak mampu mempertahankan komitmen yang telah kita buat, maka yang akan terjadi adalah kompromi dan penyangkalan iman terhadap Tuhan. Maka dari itu, milikilah komitmen yang kokoh untuk tetap mempercayai dan setia kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Kita tahu Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan di bumi ini adalah suatu ujian, dan Allah akan terus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia kepada Tuhan. Maka dari itu, tetaplah setia, tetaplah komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.